Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa tetap menjalani aktivitas sampai hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Sebelum itu, perkenalkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Abdul Hafiz Al-Mutahajid, yang kedua ada Afrida Rizky Mayanda, yang ketiga ada Aluh Nurbayani, yang keempat ada Baik Oktavia Nurjanah, dan yang kelima ada Baik Waqiatul Azizah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang teori sibernetik nih. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu belum tentang teori sibernetik? Kalau udah ada yang tahu, silahkan komen di bawah ya. Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan pengertian tentang teori sibernetik yang akan dijelaskan oleh Aluh Nurbayani. Kepada Aluh Nurbayani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluh Nurbayani, NIM E1R019008 dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang pengertian dari teori sibernetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori sibernetik. Sebelumnya pasti teman-teman sudah ada yang pernah mendengar tentang istilah sibernetik kan? Nah, supaya lebih jelasnya kita perbesar dulu slide-nya supaya bisa kita sama-sama membaca. Nah, istilah sibernetik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan cybernetics yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kybernetes yang berarti pilot atau jurumudi, kemudi atau gubernur, atau lebih jelasnya akar kata yang sama dengan pemerintahan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1945 oleh Nobel winner, seorang ilmuwan yang berasal dari salah satu Institute of Technology yang biasa disingkat MIT, di dalam bukunya yang berjudul Cybernetics untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Nobel winner mendefinisikan cybernetics sebagai control and communication animal and machine. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara umpan balik atau feedback yang memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Teori belajar sibernetik sendiri, merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Selanjutnya, teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Tujuan daripada teori belajar sibernetik adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan guru di dalam pembelajarannya. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan dari masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi, dapat memudahkan akses untuk informasi dan menghilangkan kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidikan tidak dapat hadir di kelas. Teori sibernetik berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu sama-sama mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, perbedaan kedua teori ini adalah
proses belajar yang sangat ditentukan oleh sistem informasi yang diproses yang nantinya akan dipelajari oleh siswa. Cara belajar sibernetik jika peserta didik mengolah informasi, memonitorinya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi. Terima kasih. Terima kasih Alun Nurbayani atas penjelasan tentang teori sibernetik. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan apa sih itu teori sibernetik? Materi selanjutnya yaitu tentang teori sibernetik menurut para ahli nih, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Afrida Rizky Mayanda, dengan NIM E1R019006. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik menurut pendapat tokoh. Ada 3 tokoh yang mengemukakan teori sibernetik, yaitu ada Landa, ada Parks dan Scott, dan ada Skerens. Yang pertama, menurut Landa dalam Suciati. Teori sibernetik secara praktis dikembangkan oleh Landa dalam pendekatan algoritmik dan heuristik. Menurut Landa, ada 2 macam proses berpikir seseorang. Yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yaitu seseorang yang memiliki cara berpikir linear, convergent, dan menuju kepada satu target tertentu. Sedangkan yang kedua adalah proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergent atau menyebar menuju kepada beberapa target sekaligus. Proses belajar yang berjalan dengan baik apabila materi yang dipelajari dapat diketahui ciri-cirinya. Nah, suatu permasalahan dapat disajikan dalam bentuk urutan yang teratur, linear, sekuensial, dan terbuka, sehingga mahasiswa dapat leluasa dalam berpikir dan berimajinasi. Ya, yang kedua, menurut Parks dan Scott dalam Suciati. Menurut Parks dan Scott, dalam teori belajar sibernetik, seseorang yang berpikir Wallace adalah seseorang yang berpikir jauh melompat ke depan dan langsung kepada gambaran yang lebih lengkap dari sebuah sistem informasi. Seorang melihat sesuatu dari seluruhnya terlebih dahulu, kemudian melihat perincian yang lebih kecil dari keseluruhan tersebut. Pengolahan sistem informasi menekankan pada sistem memori baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil belajar akan lebih baik dan optimal apabila tidak hanya mengetahui kerja otak saja, tetapi juga di lingkungan dan mempengaruhi kerja otak itu harus diketahui. Teori sibernetik ini lebih dekat kepada pengetahuan tentang psikologi dan sistem informasi. Yang selanjutnya menurut Skerens. Menurut Skerens ada 4 prinsip kunci sibernetik, yaitu yang pertama, sistem harus mempunyai kapasitas masuk untuk merasakan, memonitori, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. Nah, yang kedua, mereka harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. Yang ketiga, ada sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Dan yang keempat, mereka harus mampu memulai tindak korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Nah, itu teori sibernetik menurut pendapat para tokoh. Terima kasih. Nah, kalian udah tahu kan apa itu teori sibernetik menurut para ahli. Selanjutnya adalah implementasi teori sibernetik pada kegiatan belajar dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Baik Oktavia Nurjanah. Kepada Baik Oktavia Nurjanah dipersilahkan. Saya Bayi Oktavia Nurjanah NIM E1R019029. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang implementasi teori sibernetik. Teori sibernetik diimplementasikan dalam beberapa pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran. Contoh dari implementasi teori sibernetik yaitu pada proses pembelajaran ialah menggunakan monitor langsung, contohnya yaitu video call, atau menggunakan aplikasi seperti Skype, Kuiper Video, webcam, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung seperti proses belajar mengajar pada umumnya. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang menghubungkannya dengan peserta didik, begitu juga dengan peserta didik yang harus memiliki fasilitas seperti laptop dan infocus yang menghubungkannya dengan pendidik. Nah, pengaplikasian teori sibernetik ini di Indonesia masih terbilang sangat
jarang dilakukan karena keterbatasan fasilitas yang kurang memungkinkan. Sedangkan untuk negara maju seperti Amerika, sistem ini sudah diterapkan dalam proses belajar mengajar dan hasilnya sangat efektif untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada baik Octavia Nurjana. Nah, implementasi teori sibernetik, kalian udah pada paham kan di mana aja teori sibernetik ini diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori sibernetik yang akan dijelaskan oleh baik Wakiatul Azizah. Kepada baik Wakiatul Azizah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Wakatul Azizah, NIM I1R019031. Saya akan membawa materi tentang kelemahan dan kekurangan strategi pembelajaran teori sibernetik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian mengetahui memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada kehidupan lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang keenam, balikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan teori sibernetik ini adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori sibernetik ini dikritik sebab tidak membahas proses belajar secara langsung sehingga hal ini menyulitkan penerapannya. Alasan ini menyebabkan kita mendapat kesulitan untuk menggolongkan apakah teori sibernetik ini lebih dekat ke teori konformis atau ke teori liberal. Jika teori humanis lebih dekat ke dunia filsafat, teori sibernetik ini lebih dekat ke psikologi dan informasi. Selain itu, pemahaman kita terhadap mekanisme kerja otak yang masih terbatas mengakibatkan pengetahuan tentang bagaimana informasi diolah menjadi sangat terbatas. Karena alasan ini pula, maka banyak pakar mendapatkan ide untuk mengembangkan teori kognitif. Jika teori sibernetik lebih tertarik pada kerja otak, teori kognitif lebih tertarik kepada hasil kerja otak itu. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada baik Wakiatul Azizah yang telah menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori sibernetik. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok 6 tentang teori sibernetik. Kalau teman-teman belum paham dan ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika kelompok kami ada salah-salah kata dalam menjelaskan tentang teori sibernetik. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.